Baiklah, kita masuk ke materi macam-macam vektor. Yang pertama adalah vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arah vektornya itu tak tentu. Ini dapat kalian lihat contohnya. Diketahui ini vektor awal, yang C ini adalah vektor akhirnya. Lalu penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu sama dengan 0. Jadi di mana vektor awal, lalu kita buat vektor kedua sampai ke vektor terakhir itu, dan titik ujungnya kembali ke pangkal vektor pertama, maka sudah pasti panjang vektornya itu sama dengan 0. Yang kedua adalah vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Nah, vektor yang titik pangkalnya itu di 0,0 yang ini. Lalu dinotasikan dalam notasi vektor terhadap titik acuan. Nah, ini dimisalkan vektor posisi titik A, ini titik A, dari O. Lalu maka vektor itu bisa kita tulis dinotasikan dengan vektor OA, maka sama dengan 2,3. Kenapa 2,3? Karena dia arahnya ke kanan, 1, 2, nih ya, 2,2, lalu ke atas 1, 2, 3. Maka komponen vektornya itu adalah 2,3 untuk vektor satuan yang ini, vektor posisi yang ini. Ini ada contoh. Di gambar ada titik A, titik B, di mana titik A itu 4,1, titik B 2,4. Kalau kita mencari vektor posisi di titik A, maka kita tarik vektor itu dari titik pangkal 0,0 ini. Maka ini adalah vektor A atau vektor OA, yaitu sama dengan 4,1 sesuai dengan titik A ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya kita kembali cara mencari komponen vektor dari dua buah titik, kalau kita ingat kembali ya, komponen dua buah vektor di sini kan kalau vektor A itu, mohon maaf, vektor A diketahui vektor A itu kan ada dua titik tuh, titik pangkalnya itu kan vektor A itu titik pangkalnya itu kan titik 0,0. Titik ujungnya itu adalah titik A, yaitu 4,1. Kalau kita ingat kembali cara menentukan komponen vektor dari dua buah titik itu kan sama dengan X1. Berarti ini kan X2 nih. Ini X2, ini Y2, ini X1, ini Y1. Maka kan untuk mencari komponen dari vektor OA kan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y2 dikurang Y2 dikurang Y1 gitu ya. Nah, di mana komponen dari X2 itu kan 4. 4 dikurang komponen X1-nya 0. Kalau ini Y2-nya 1, 0 ya. Maka komponen dari vektor OA ini adalah 4, 1. Ini ditulis dalam bentuk vektor kolom. Ini kalau kita tulis dalam vektor baris. Jadi ini vektor kolom. Vektor kolom ini ditulis dalam bentuk vektor baris. Nah, satu lagi. Nah, ini diketahui ada titik B, ya, titik B ya. Ini titik B. Titik B itu 2,4. Sama seperti mencari vektor. Ini kalau misalnya kita membuat vektor baru dengan membuat titik pangkalnya di titik 0,0, maka ini merupakan vektor baru ya, yaitu vektor B. Untuk mencari vektor OB ya, sekarang ya, OB. Vektor OB ya sama seperti yang mencari vektor
vektor OA tadi. Berarti komponen di titik B dikurangi dan komponen di titik O. Maka hasilnya, hasil dari komponen vektor OB itu ya titik B itu ya. Atau bisa kita bikin seperti ini, atau bisa kita menulis, bisa kita menulis vektor OB itu dengan kombinasi linear ya, dengan ada vektor satuan I dan J. Ini kalau untuk di R2, karena dia ini untuk R2, karena dia di bidang ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Lanjut vektor posisi. Kalau tadi itu adalah penjelasan dan contohnya ya. Ini penjelasan kembali mengenai vektor posisi di bidang. Kalau tadi kan masih berupa contoh yang belum dispesifikasi, belum dispesifikkan ke R2 maupun di R3, di mana R2 itu di bidang, kalau di R3 itu adalah di ruang. Nah, kalau di bidang itu, kalau pada koordinat kartesius kan pada sumbu X dan sumbu Y, ini dapat kalian lihat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan diambil sembarang vektor R nih, sembarang vektor R katanya di sini dengan dari titik 0, titik pangkal ke titik P, titik ujungnya P, X, Y, sama seperti tadi ya. Maka inilah vektor R. Nih vektor R. Nah, sudah itu dalam bidang X, O, Y selalu dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I dan J ya, seperti itu. Seperti di saat sebelumnya bisa kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor basis I dan J seperti yang tadi ya. Berarti kalau gitu di sini kalau kita bikin vektor R, vektor R itu berarti sama dengan X, I ditambah Y, J. Seperti itu nih kombinasi linearnya. Lanjut ke R3-nya ya. R3-nya oh ya, sebelum ke R3-nya ini penjelasan dari komponen dari vektor. Tadi kan di sini udah dibikin ya. Ya, bisa juga kita bikin dalam bentuk XI atau YJ atau RXI atau RYJ gitu ya. Ini untuk komponennya. Nah, penjelasannya karena di sini ada penjelasan mengenai vektor komponen, ada bedanya ya antara vektor komponen. Ada vektor komponen dan komponen vektor. Apa itu vektor komponen? Nah, vektor komponen itu tuh ya ini satuan-satuan di vektor. Di suku ya, maaf, di suku-suku kalau misalnya kita menyatakan vektor R itu dalam bentuk kombinasi linear, berarti yang ini kan dipisahkan dengan operasi penjumlahan. Maka ini merupakan ini vektor komponen. Karena dia masih bersama vektor basis I, J, kalau di R3 K kayak gitu. Nah, ini merupakan vektor komponen. Kalau komponen vektor ya cuman Rx saja, Ry saja, atau X atau Y saja gitu ya. Kalau ini berarti komponen vektor R pada sumbu X, kalau ini Rx dan X, kalau Ry dan Y, atau bisa kita misalkan dengan Y juga, kita notasikan dengan Y juga, itu komponen vektor R pada sumbu Y. Nah, vektor R ini disebut dengan vektor posisi titik P karena komponen-komponennya merupakan koordinat yang menunjukkan posisi titik P. Itu penjelasannya ya. Oke, lanjut vektor posisi di R3. Ini R3 di ruang. Ini vektor posisinya. Bedanya itu kalau di R2 hanya pada vektor basis IJ. Kalau di R3 ada K-nya.
Jadi vektor R itu XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, untuk komponen vektornya itu, berarti kan yang sudah dijelaskan tadi, berarti komponen vektor itu di R3 ini adalah X, Y, Z. Sedangkan vektor-vektornya itu adalah XI, YJ, ZK. Oke, lanjut. Kita masuk ke vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi kalau misalnya diketahui sebuah vektor, di sini ada vektor A. Lalu kalau misalnya kita ingin mencari panjang vektor tersebut, untuk mencari mencari vektor satuan dari vektor tersebut, maka dinotasikan dengan A kecil ini ya. A kecil ini merupakan vektor satuan, notasi vektor satuan. Nah, cara mencari vektor satuan ini, vektor yang diketahui itu dibagi dengan panjang vektornya. Kalau misal diketahui ini vektor A, maka kita bagi dengan panjang vektornya. Bagaimana cara mencari panjang vektor? Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Mencari panjang vektor itu sama dengan akar dari komponennya, penjumlahan komponen-komponennya itu, masing-masing komponen kita kuadratkan. Ini penjelasannya untuk mencari panjang vektornya. Di R2, kalau di R3, ini berarti komponen-komponennya itu kita kuadratkan. Kalau di R2 ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kalau misalnya kita lihat dari gambar di samping sini, kalau kita gambar vektor posisinya, untuk mencari panjang vektor yang ini, vektor OP, itu sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Begitu juga dengan di R3 ya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini vektor basis. Vektor basis itu adalah satu vektor panjang satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat dituliskan vektor satuan. Nih, ini vektor basis I, ini J, ini K. Oke. Ini ya penjelasannya. Vektor basis searah dengan sumbu S dinamakan vektor I, yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J, yang searah dengan sumbu Z dinamakan vektor K. Penjelasannya mungkin bisa kalian lihat. Nah, untuk contoh nanti kita bahas di forum diskusi.